Hai semuanya, nama gue Joel, gue dari Fuse Peak 3, and sekarang kita akan, sebagai Fuse yang pertama di tahun 2023 ini, kita akan membahas topik yang tema besar dari Fuse, yaitu One. Dan kalau yang kalian udah dengerin soal topiknya itu apa, yaitu One God and One Hope yang kita akan bahas hari ini, dan akan masih berlanjut ke minggu depan, yaitu One Body, gitu kan. Dan sebelum kita ngebahas lebih lanjut, kita doa dulu yuk. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini kami bisa berkumpul di Fuse, dan sebelumnya kami akan sharing dan kami akan mendengarkan soal apa yang Kau sampaikan hari ini. Biar Engkau yang pakai saja Joel untuk bisa menyampaikan apa yang Kau ingin sampaikan, dan terlebih Tuhan, Holy Spirit, Engkau yang berbicara pada setiap daripada kami, biar Engkau yang sampaikan sendiri apa yang menjadi maumu, dan itu bisa menjadi rema dan kami bisa aplikasikan dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Kami mau serahkan hari ini semuanya ke dalam tangan-Mu, dan dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. So, yang seperti yang gue udah bilang, di tema tahun daripada 2023 ini dari Fuse adalah One, gitu kan. One ini apa sih, gitu kan. Kayak kok simple banget gitu kan, kayak One. Kemarin kita juga sempat pikir kayak ini apa terlalu generik nggak ya, gitu kan, One. Tapi kita baca dulu ayatnya. Ayat yang jadi rema tahun ini adalah Efesus 4 ayat 4 sampai 6 ya. Baru nanti kita dig down deeper. Kalau ada yang bisa mau baca bareng juga, Efesus 4 ayat 4 sampai 6, dan gue juga sebelumnya akan bantu bacain ya. So, kita mulai. Efesus 4 ayat 4. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Nah, ini kalau kalian baca katanya ini banyak banget kata satu, kata one gitu kan. Kayak satu tubuh, satu roh gitu kan. Sebagaimana kamu telah terpanggil dalam satu pengharapan yang tergantung dalam satu panggilan, dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, terus satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Ini kayak kok banyak banget, ini maksudnya apa sih gitu kan. So, ini yang menjadi ayatnya kita di tahun ini, dan tema kita adalah one. So, kenapa one gitu kan. So, sebenarnya ini ada beberapa makna dari kata one ini, dan terkandung semuanya di dalam kata one ini. Jadi kita mulai dari kata yang pertama dulu. Seperti yang kalian tahu, topiknya adalah one God, ya kan. Dari one God, kenapa one God gitu kan. So, kita obviously sebagai orang yang percaya, kita ini disatukan karena satu saja, yaitu kita percaya kepada Allah yang sama, one God, yaitu daripada Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Dan one God itu sendiri adalah kita adalah percaya kepada Tuhan, dan itu adalah yang very basic. So kalau mau bisa dibilang jujur adalah back to basic, back to one, ya kan, back to original lagi. Jadi kembali ke yang simple-simple, bahkan bisa dibilang bukan simple sih, karena kadang-kadang kayak kita semakin mau mengenal Tuhan, ini kayak relationship juga gitu kan. Kita makin mengenal itu secara orangnya itu secara basic aja gitu kan, siapa dia, apa yang dia sukain dan lain, daripada kita tahu embel-embelnya yang lain-lain. Jadi balik lagi, kepercayaan kita kepada Tuhan bukan soal kita punya happy-happynya yang kelihatan kayak oh acaranya bagus ya, oh musiknya keren ya, oh dan lain sebagainya gitu kan. Tapi kepercayaan kita adalah back to basicnya adalah Tuhannya itu sendiri. Siapa Tuhan itu gitu kan. Dan kalau kita mengenal one God, bisa dibilang, mungkin gue cerita sedikit. One God itu di Old Testament kita mungkin banyak lihatnya Tuhan itu sebagai raja kan. Dia itu memerintah, memberi peraturan, memberi apa yang baik dan nggak baik, dan menghukum orang mungkin. Jadi sebagai raja dengan otoritasnya, dengan kekuasaannya. Kemudian yang nextnya adalah di New Testament kita bisa lihat Yesus mengintroduce Bapa, seperti doa Bapa kami yang di surga, Abba gitu kan. Dari yang sebelumnya kita orang Israel lihat Tuhan itu sebagai sesuatu yang jauh gitu kan, yang menyeramkan, yang berkuasa banget, penguasa langit dan bumi. Yesus memperkenalkan sosok yang kita bisa relate secara personal, yaitu Bapa gitu kan. Dan jadi bahkan Tuhan juga bilang di Yohanes 10 ayat 14 sampai 15, ini John 10 14 to 15, versi ESV-nya gue bantu bacain.
I am the good shepherd, I know my own, and my own know me. Just as the Father knows me, and I know the Father, and I lay down my life for the sheep. Jadi Tuhan, dia sudah menjadi serupa dengan manusia, dia benar-benar mengenal kita gitu kan. Karena kita adalah kepunyaannya, dan apa yang menjadi yang Bapa di surga itu makanya tahu banget gitu kan. Jadi kita bisa punya hubungan yang personal dengan Tuhan, ada relationship gitu kan. Jadi balik lagi, hubungan kita dengan Tuhan itu bukan nggak perlu sekedar formalitas agamawi, balik ke basicnya lagi, back to one, yaitu relationship kita sama Tuhan, ya kan? Mengenal Tuhan secara simple, secara Tuhan kau itu siapa, apa yang kau ingin dalam hidupku, dan yang simple seperti baca Alkitab, kita mengenalnya, dan berdoa. Yang very simple aja seperti itu adalah sesuatu yang paling penting gitu kan. Dan nextnya, seperti yang gue janji tadi, ada one yang kedua, artinya adalah apa? Which is one hope di dalam topiknya. Kenapa one hope gitu kan? So, dengan kita mengenal sosok daripada Bapa, sosok daripada Tuhan ini sendiri, kita akan memiliki hope, pengharapan kita kepada Tuhan gitu kan. Dan obviously kita akan menjadi one dengan Tuhan, which is kita juga akan menjadi whole, menjadi utuh, menjadi satu gitu kan. Bukan menjadi sesuatu yang setengah-setengah lagi gitu kan, tapi kita menjadi one, which is maturity. So untuk one hope sendiri kita bisa baca ayatnya di Ibrani 6 ayat 19 sampai 20. Bisa kita baca lagi dan aku bantu bacain juga. Pengharapan yang kita miliki ini adalah jangkar bagi jiwa kita, kuat dan pasti, yang menembus masuk sampai ke balik tirai, ke tempat yang telah dimasuki Yesus, sebagai pembuka jalan bagi kita untuk menjadi iman besar untuk selama-lamanya, sesuai dengan peraturan Melkisedek. So, di sini menarik banget. Gue suka kata one hope-nya ini, pengharapan yang kita miliki ini adalah jangkar bagi jiwa. Maksudnya gimana tuh jangkar gitu kan? Dan kalau kalian yang belum tahu, jangkar itu biasanya digunakan ketika orang atau kapal itu mau berlabuh gitu kan. Udah sampai di pinggir pantai dan lain, terus dia lempar jangkarnya. Cuman jangkar nggak bisa sembarangan dilempar juga gitu kan. Nelayan atau yang pemilik kapal akan melihat tempatnya itu bukan tempat pasir doang gitu. Dia mencari tempat yang berbatuan malah. Bebatuan, batu karang atau apa. Kenapa? Karena kalau jangkar dilempar di pasir, jangkarnya itu sendiri nggak ada gunanya gitu kan, karena dia nyeret terus gitu kan, nggak ada yang bisa dicantolin gitu. Jangkar itu berfungsinya untuk menyantol gitu kan. Nah kalau jangkarnya nggak bisa jantolin dan di pasir dia dragging terus, akhirnya ketika ada angin, ketika ada ombak, kapalnya otomatis ke bawah angin gitu kan. Sedangkan kalau misalnya kita lemparnya di batu karang, jangkarnya nyantol gitu kan, jadinya ketika ada apapun jangkarnya itu nggak akan tergoyang gitu. Makanya kenapa fokus kita adalah pengharapan kita di dalam Kristus itu seperti jangkar. Pengharapannya ini nggak akan ada gunanya kalau kita naruhnya di tempat yang salah gitu kan. Di dunia, di harta, di benda, di relationship, di teman, keluarga mungkin bahkan. Karena nggak ada sesuatu yang cukup kuat untuk menjadi jangkar itu. Ketika itu goyang, makanya kita terbawa angin, takut dan lain gitu kan. Sedangkan kalau pengharapan kita seperti jangkar, ini ditempatkan di sesuatu yang benar-benar kuat, which is yang kita udah tahu adalah Yesus itu sendiri sebagai dasar pengharapan kita, fondasinya. Makanya ketika terjadi sesuatu itu akan nyantol di pengharapannya gitu kan. Makanya pengharapannya kayak oke Tuhan, keadaan mungkin kelihatan nggak menyeramkan, mungkin keadaan menakutkan bahkan, tapi gue akan tetap percaya, gue nggak akan takut karena gue tahu sosoknya Engkau adalah Engkau akan melindungiku apapun yang terjadi, misalkan gitu. Kenapa? Karena kekuatannya ada di sosok daripada Bapa itu sendiri. Makanya ini akan relate banget, dimana ketika kita one God, kita percaya kepada basicnya yaitu Tuhan itu sendiri, dan kemudian ke one hope, yaitu kita menjadi mature di dalam Kristus, menjadi makin serupa, makin mengenal Bapa itu sendiri, pengharapan kita itu makin utuh gitu kan, menjadi satu dengan Tuhan. Jadi di situ makanya pengharapan kita tak tergoyangkan karena kita adalah nyantolnya itu kepada Kristus gitu kan. Jadi fokusnya balik lagi one God and one hope ini sesuatu yang tidak terpisahkan. Dan nextnya, hintnya ini sekalian dikasih, kita akan ngomongin soal one body di mana unity. Ya obviously
dengan kita percaya kepada Tuhan yang sama dan pengharapan kita semakin kuat di dalam Kristus, efeknya, mestinya buahnya adalah love kan. Kita akan mengasihi satu sama lain dan kesatuan sesama orang percaya itu akan terjadi, one body, unity in Christ gitu kan. So, balik lagi, jadinya kita akan temanya tahun ini adalah one, dan which is yang kita udah pernah dengar adalah one God, one hope, and next week kita akan ngomongin one body. Itu adalah satu kesatuan di mana kita back to the basic, yaitu Tuhan sebagai sumber utama, back to one sebagai apa yang paling utama adalah relationship kita dengan Tuhan. Kemudian one hope, di mana kesatuan kita semakin serupa dengan Kristus, semakin mature, menjadi whole, menjadi satu dengan Kristus. Dan endingnya adalah unity, itu akan kelihatan supaya kita bisa menjadi terang buat orang lain. So, kira-kira itu yang akan jadi sharing kita, dan ada sharing yang untuk didiskusikan dari leaders atau yang facilitator di views kalian masing-masing akan nanti dibagikan juga. So, itu dia. Thank you semuanya. Bye-bye.